Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel TV Kabar Baik, channel kita bersama. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Selama kita masih ada dan tinggal di dalam dunia ini, pasti akan terjadi ketidakadilan. Bahkan itu sudah dikatakan oleh Alkitab bagaimana ketidakadilan itu terjadi dalam keadilan. Nah, saudara-saudara, karena memang kita masih tinggal di dalam dunia ini. Saudara-saudara, itu sebabnya apa yang terjadi di bangsa kita, di kota kita, dimanapun kita berada, saudara-saudara, itu semua sudah tertulis dan tercatat di dalam Alkitab. Tetapi apakah yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan, mari kita hidup benar, mari kita hidup dalam keadilan, mari kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena saya percaya itulah yang akan memberikan kepada kita keselamatan, memberikan kepada kita penghiburan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, mari kita simak dulu video cuplikan berikut ini. Solo atau Surakarta memang menjadi markas kelompok Islamis, yaitu kelompok yang mengatasnamakan gerakannya untuk kepentingan Islam dengan cara opresif dan intoleran. Di Solo, bahkan ada banyak jenis laskar Islam yang kerap melakukan sweeping dan membuat ujaran kebencian beragama. Ada 3 tingkatan kelompok Islamis di Solo. Pertama, intoleran, kemudian anarkis, dan teroris. Kelompok intoleran ini menunjukkan sikap mereka yang tidak suka umat lain beribadah sesuai agamanya. Kelompok anarkis melakukan pelarangan dengan terang-terangan. Sementara kelompok teroris menebarkan teror dan pengerusakan dalam level serius dan membahayakan. Belum lama ini kelompok intoleran dan anarkis kembali membuat ulah di Solo. Sebuah kegiatan kuliner yang diberi judul Festival Kuliner Pecinan Nusantara diprotes oleh kelompok bernama Dewan Syariah Kota Surakarta atau DSKS. Kuliner non-halal itu sempat dihentikan karena penyelenggara takut akan terjadi tindakan anarkis dari para pemprotes. Acara itu dimulai dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Juli 2024. Isinya adalah pedagang kecil yang datang dari berbagai daerah di Solo dan sekitarnya. Tujuannya selain untuk mendorong pertumbuhan pengusaha kuliner kecil, juga untuk merawat kekayaan budaya Nusantara. Para pemprotes mengatakan kegiatan itu dilakukan secara vulgar atau terang-terangan. Mereka membuat pernyataan sikap yang isinya meminta masyarakat Muslim tidak ikut terlibat. DSKS juga mengatasnamakan diri sebagai perwakilan warga yang resah atas terselenggaranya festival kuliner tersebut. Untungnya, Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka sudah memerintahkan agar kuliner tetap berjalan dan dipantau. Pihak Pemkot juga sudah berkoordinasi dengan Kapolres, Dandim, FKUB, MUI, Dewan Masjid Indonesia, dan Kemenak. Pemkot Solo berupaya memfasilitasi semua kegiatan dengan tetap menghargai norma-norma yang ada. Festival kuliner yang sempat terhenti itu memang kembali dilanjutkan. Tapi ada beberapa penyesuaian. Misalnya, pelepasan banner yang dinilai terlalu vulgar. Selain itu, juga ada kesepakatan menutup area sekitar tenan. Di sisi kanan dan kiri lokasi terlihat ditutup kain berwarna hitam. Selain DSKS, ada kelompok lain yang mendesak pengiklan untuk mencabut iklannya dari festival kuliner tersebut. Pabrik kecap PT Lombok Gandaria yang pabriknya berada di Karanganyar dan menjadi sponsor utama festival kuliner non-halal itu sepakat mundur usai didesak oleh Aliansi Umat Islam Karanganyar. Kelakuan kelompok Islamis di Solo memang sangat mengkhawatirkan. Biasanya aparat keamanan dan pemerintah memilih mengalah agar situasi terjaga dan kondusif. Sikap inilah yang membuat kelompok Islamis besar kepala, seolah-olah merekalah yang menguasai Solo, bukan aparat atau pemerintah. DSKS misalnya,
ormas tak jelas ini menyatakan mewakili masyarakat yang resah akibat festival kuliner itu. Padahal yang resah itu hanya kelompok mereka yang segelintir jumlahnya. Atau contoh lain adalah Aliansi Umat Islam Karanganyar yang menyatakan mewakili umat Islam. Padahal mereka bukan perwakilan Islam dan jumlah mereka juga hanya segelintir saja. Festival kuliner non-halal itu memang kembali dijalankan atas perintah Gibran. Tapi tetap saja ada pembatasan soal pencopotan iklan, pelepasan banner, dan penutupan dengan kain hitam. Memangnya makanan itu penyakit atau aib yang harus ditutupi? Kenapa pemerintah dan aparat harus menuruti kelompok garis keras yang kekanak-kanakan itu? Mestinya biarkan saja acara itu berjalan seperti biasa. Banner itu nggak usah dilepas, karena itu untuk menunjukkan bahwa kuliner yang ada di festival itu non-halal. Jadi umat Islam yang taat ya jangan ikut makan. Kalau banner itu dilepas, justru malah tidak ada pemberitahuan bahwa kuliner yang ada di situ non-halal. Tidak ada istilah vulgar pada banner tersebut. Kata vulgar itu muncul karena arogansi dari ormas tak jelas model DSKS itu. Apa urusannya mereka dengan festival kuliner tersebut? Toh, mereka hanya ormas gurem yang merasa diri penting dan ingin didengar suaranya. Mereka tidak berhak dan tidak punya kapasitas untuk berkomentar vulgar. Pendekatan aparat yang sering mengorbankan minoritas demi memuaskan kelompok mayoritas itu adalah kebiasaan yang dilakukan karena mereka takut berhadapan dengan kelompok intoleran. Alasannya agar situasi kondusif itu tidak boleh mengorbankan hak kelompok minoritas. Aparat dan jajaran pemerintah di bawah jangan jadi penakut. Karena tindakan mereka itu seperti tuan rumah yang berkompromi dengan maling. Memang sedih jadi minoritas di Indonesia ini. Jangankan untuk mendirikan rumah ibadah, untuk menggelar acara kuliner saja dipersulit. Oleh karena itu, pemerintah dan aparat harus bersikap tegas dan tak boleh pandang bulu. Hukum harus ditegakkan untuk semua golongan. Keadilan harus didapatkan oleh semua kelompok. Apa yang ditunjukkan oleh Gibran itu adalah sebuah contoh. Tidak ada kompromi terhadap kelompok intoleran. Mestinya hal itu juga diterapkan secara utuh oleh aparat dan Pemkot Solo. Jangan direduksi. Penutupan kain dan pencopotan banner itu sudah merupakan bentuk kompromi yang berlawanan dengan perintah Gibran. Semoga saja aparat dan jajaran pemerintah di bawah juga bersikap dewasa dalam menghadapi kelompok intoleran yang jumlahnya sebenarnya tidak seberapa. Hanya karena mereka mengatasnamakan umat Islam, bukan berarti mereka berhak mewakili umat Islam. Karena di dalam masyarakat Islam, kelompok intoleran itu juga minoritas. Tapi mereka sok galak dan bersuara nyaring. Namanya makanan ya, kita itu harus bisa toleransi ya. Tidak bisa menjatuhkan salah satu jenis makanan. Memang benar kota ini kota toleran. Bukan milik kaum intoleran saja, tapi untuk semua masyarakat Indonesia. Terima kasih buat Mas Gibran yang sudah diizinkan untuk acara kuliner festival non halal. Parkiran full, meja full, semuanya tamunya happy, semuanya happy. Saudara-saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita simak tadi videonya. Bagaimana kita melihat di kota Solo, ya, sebenarnya bukan hanya di kota Solo terjadi hal-hal seperti ini, ya, yang selalu mengatasnamakan agama. Padahal baru saja kita dengar, padahal jumlah mereka itu tidak seberapa. Karena mereka yang melakukannya hanyalah oknum, tidak semua, ya. Mereka melakukan agama seperti itu yang melakukannya. Tapi hanyalah oknum. Tapi saya memberikan saran begini, saudara. Bagaimana kalau maunya dari agama saudara kita ini, yang merasa dirinya tidak intoleran,
Ya, memberantas hal-hal seperti itu. Membantu pemerintah, membantu pemerintahan kota Solo, membantu pemerintahan di kota di mana-mana. Buat suatu organisasi untuk membela kebenaran, untuk membela NKRI. Ya, sehingga kaum-kaum radikal dan intoleran ini tidak bisa berbuat apa-apa dan diberantas. Sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini terjaga. Tidak lagi hidup mengatasnamakan agama, tetapi tetap hidup sesuai dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara, kiranya video ini merupakan suatu edukasi bagi kita ya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bijak dan orang-orang jangan gampang dibodoh-bodohi atas kelompok-kelompok radikal yang mengatasnamakan agama. Jangan kita mau terpengaruh olehnya, jangan mau kita mendukungnya. Tapi biarlah kita dengan tegas menolak hal-hal seperti itu. Bagi saudara yang cinta kedamaian, cinta NKRI, saudara, seharusnya saudara setuju tentang apa yang saya katakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.